Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana kabar kalian hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kalian semua sehat semua ya. Oke, perkenalkan, nama kakak adalah Kak Yudis. Di kesempatan hari ini, Kak Yudis akan menjelaskan materi tentang sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Tolong simak video materi berikut dengan baik dan seksama. Perkenalkan, dia adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Dikenal sebagai pendiri gerakan pramuka dunia atau sering kita sebut sebagai Bapak Pandu Dunia. Ceritanya dimulai pada tanggal 25 Juli 1907. Baden-Powell yang saat itu menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan di Pulau Brownsea. Tujuan kegiatan awal pramuka tersebut adalah untuk mengurangi dampak buruk dari pergaulan remaja pada saat itu, sehingga remaja pada saat itu diharapkan mampu melakukan rutinitas yang positif, mengabdi kepada masyarakat, dan membentuk remaja yang aktif dan kreatif. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Tapi sebetulnya buku tersebut diadaptasi dari buku panduan Baden-Powell terdahulu, yaitu Age Scouting, yaitu tentang bagaimana para tentara bisa hidup di alam. Peluncuran buku tersebut merupakan cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Dan sejak saat itu, kian banyak bermunculan berbagai organisasi-organisasi kepramukaan, sehingga gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tetapi di negara-negara lain di dunia, pramuka masih didominasi oleh laki-laki. Namun sejak tahun 1912, muncul organisasi pramuka yang bernama Girl Guides, yang didirikan oleh adik Baden-Powell yang bernama Agnes Baden-Powell. Dan organisasi tersebut dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Mulai sejak itu, pramuka tidak hanya melibatkan laki-laki tapi juga perempuan hingga saat ini. Dan pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan bukunya yang kedua yang berjudul Referring to Success. Buku tersebut menceritakan tentang seorang pemuda yang terus mengayuh sampahnya akhirnya menuju ke pantai bahagia. Buku tersebut kian menginspirasi berkembangnya gerakan pramuka di dunia hingga saat ini. Pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakannya Jambore Dunia di Olympia Hall, London, yang dihadiri 8.000 anggota pramuka dari 34 negara. Dan pada kegiatan tersebut juga, Baden-Powell juga dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau yang dikenal sebagai Bapak Pandu Dunia. Apakah pramuka Indonesia dimulai pada tahun yang sama? Gerakan Pramuka Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal Gerakan Pramuka Indonesia adalah dibentuknya organisasi Nederland Pathfinder Organisasi oleh Belanda. Kemudian, pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi Netherlands Indies Pathfinder Vereniging. Istilah Pathfinder merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Penggunaan istilah Pathfindery dilarang oleh pihak Belanda. Kemudian para tokoh nasional Indonesia mengganti istilah Pathfindery dengan pandu atau kepanduan yang digagas oleh Kiai Haji Agus Salim.
Pada tahun yang sama, dibentuklah organisasi kepemudaan Indonesia bernama Javanese Pathfindery Organisasi yang didirikan oleh Mangkunegara ke-7. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk baik bernafaskan nasional maupun agama, seperti Pathfinder Muhammadiyah atau Hizbul Waton, National Pathfindery, Syarikat Islam Afdaling Pathfinder, National Islamic Pathfindery, Indonesia National Pathfinder Organisasi. Untuk mempererat hubungan antar pandu Indonesia, kemunculan organisasi Persatuan Antar Pandu Indonesia pada tanggal 23 Mei 1928. Pada tahun 1930, PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI yang dirilis oleh berbagai tokoh organisasi Indonesia. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persatuan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Untuk mempererat hubungan antar pandu, BPKI mengadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum yang disingkat Perkino dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Ketika masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang berdiri. Meski begitu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Barulah setelah proklamasi kemerdekaan, tokoh kepanduan Indonesia membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia untuk membentuk satu wadah organisasi kepanduan di Indonesia. Maka dari itu, diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Dengan hasil dibentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui pemerintah satu-satunya organisasi kepanduan melalui keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertanggal 1 Februari 1947. Akan tetapi, keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan dan Pandu Rakyat Indonesia bukan satu-satunya lagi organisasi kepanduan di Indonesia. Di awal tahun 60-an, diperkirakan ada lebih 100 organisasi kepanduan Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan Indonesia bernaung kepada 3 federasi utama, yaitu Ikatan Pandu Indonesia atau Kepanduan untuk Laki-laki, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia untuk Kepanduan Wanita. Akhirnya pada tahun 1961, Gerakan Pramuka terlahir. Hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Mabinas, Warnas, dan Warnari di Istana Negara serta penganugerahan Panji-Panji Geran Pramuka. Maka dari itu, tanggal 14 Agustus 1961 diperingati sebagai hari lahir Gerakan Pramuka di Indonesia. Sekian penjelasan dari Kak Yudis tentang sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Kak Yudis mohon maaf. Kak Yudis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.